dan spontan aku berteriak di emperan masjid dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seluruh orang yang hadir di masjid tersebut ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah, karena itulah Allah mengampuni dosaku dan aku dimasukkan ke dalam surganya berkat cinta dan solawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam Maulid Simtud Durarnya, asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Langit-langit dan alam pun bercahaya, semuanya terang menderang, semuanya bersukaria dan bergembira menyambut dengan adanya dan kedatangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita termasuk daripada ciptaan dan bagian yang Allah ciptakan di alam dunia ini, yang mana pada malam hari ini kita semua bergembira, bersukaria dan bersukacita dengan datangnya dan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gembira dengan lahirnya Rasulullah, orang yang bergembira dengan adanya Rasulullah, orang yang senang dengan adanya Rasulullah, mereka adalah tanda, mereka adalah bukti bahwa mereka orang-orang yang insya Allah kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja orang yang mengagungkan maulidnya Rasulullah, siapa saja orang yang mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Abul Hasan Ibn Bunan rahimahullah, beliau mengatakan la yu'azzimu aqdaral awliya illa man kana 'azimal qadri indallah. Tidaklah seseorang itu mengagungkan derajat wali-walinya Allah kecuali orang tersebut diagungkan pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang itu memiliki derajat yang agung di sisi Allah. Jika seseorang mengagungkan walinya Allah, itu tanda derajatnya agung di sisi Allah. Lalu bagaimana kita yang duduk pada malam hari ini meneriakkan namanya yang mulia, mengharap syafaatnya yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti insya Allah dari dunia hingga akhirat kita akan diagungkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Nabi Muhammad ini harapan untuk kita. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita. Maka itu kita bukan manusia yang baik, bukan manusia yang soleh, bukan manusia yang akan selamat, tapi kita berharap kepada Allah dan takut akan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebaik-baiknya kita untuk mengaitkan harapan kita kepada Allah melalui siapa? Melalui kekasihnya yang berwujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syaikh Busiri di dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dia adalah seorang kekasih turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya, yang diharapkan pertolongannya, likulli ahwali muqtahimi, dalam segala keadaan, yang mana keadaan itu sangat menakutkan nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada yang mampu menolong kita, yang diberi mandat dan juga izin oleh Allah melebihi besarnya izin Allah kepada Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk umatnya. Karena itu kita duduk teriak-teriak memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sedikit motivasi pada malam hari yang mulia ini, karena kita masih dalam bulan Maulid, bulan yang mulia, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam kitabnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit bercerita, dahulu ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut memiliki tetangga yang mana tetangganya itu ahli maksiat, suka melakukan perbuatan tidak baik. Intinya tetangganya laki-laki tersebut lebih banyak buruknya daripada perbuatan baiknya. Suatu ketika tetangganya itu meninggal dunia, maka seorang laki-laki itu ra'a fil manam, dia melihat di dalam tidurnya orang yang ahli maksiat tadi berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sang laki-laki tersebut kaget dan bertanya, "Wahai fulan, bukankah kita sama mengetahui? Saya tahu siapa Anda." "Ya," kata laki-laki tersebut. "Saya memang ahli maksiat. Saya memang pendosa. Saya memang banyak salah sewaktu di dunia. Tetapi suatu ketika Allah memberiku hidayah dan petunjuk. Ketika aku pulang dari melakukan dosa, aku lewat di salah satu masjid. Di dalam masjid tersebut ada seorang syekh yang lagi membahas ilmu agama. Kemudian aku duduk di emperan masjid, aku duduk di teras masjid, aku duduk di luar masjid, dan aku mendengarkan syekh tersebut sedang menukil dan juga menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rafa'a sautahu bis salati alayya wajabat lahul jannah." Siapa orang yang mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, meninggikan suaranya untuk bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Ketika itu kata laki-laki yang ahli maksiat tersebut, aku mendengarkan hadis tersebut dibacakan oleh syekh yang ada di dalam masjid. Serentak dan spontan aku berteriak di emperan masjid dengan mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seluruh orang yang hadir di masjid tersebut ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah, karena itulah Allah mengampuni dosaku dan aku dimasukkan ke dalam surganya berkat cinta dan solawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tadi teriak-teriak, suara kita habis, tidak masalah. Kita cuma sakit sebentar, sesaat sakit kita, tenggorokan kita kering, tetapi kita yang penting tidak kering dan tidak sakit tenggorokan kita nanti di hari kiamat. Yang kita takutkan tenggorokan kita tidak diberi minum dari telaga haudnya Nabi Muhammad. Yang kita takutkan nanti kita kehausan tidak diberikan minum oleh telaganya Nabi Muhammad. Maka rugilah dan celakalah orang yang di dunia belum sempat memandang Rasulullah, di akhirat juga tidak memandang Rasulullah. Wailun liman la yarani ya Aisyah. Celaka wahai Aisyah, orang yang tidak melihat aku, kata Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah memandang wajah indahmu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, indama dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wahai Aisyah, orang yang celaka tidak diizinkan kedua matanya memandang wajahku nanti di yaumil qiyamah, mereka yang ketika mendengar namaku tidak mau bersolawat kepada aku, kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahibul hajah dan kita semuanya yang hadir, mulai dari pemukul hadrahnya, mulai orang yang menyeting soundnya, mulai orang yang memasak untuk menyambut datangnya bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Anda lelah di dunia, mudah-mudahan Anda dibahagiakan di akhirat. Kita capek di dunia, mudah-mudahan kita disenangkan di akhirat. Kita tidak punya apa-apa di dunia untuk menghormati Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dikayakan dan dimuliakan dunia dan akhirat karena Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita yang di dunia belum sempat memandang wajah indahnya Nabi Muhammad, ya Rabb,
Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita nikmat, anugerah, rezeki yang besar dapat berjumpa dan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam mimpi, walaupun dalam tidur, ya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, muliakan kami untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ya Rabb, berikan kami rezeki untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidak kau cabut hati kami untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kepada kami kekuatan iman ya Allah, kekuatan Islam ya Allah. Sudah banyak ujian, sudah banyak rintangan, jangan sampai mengubah hati dan keadaan diri kami untuk berpaling menyembah-Mu ya Allah, untuk tidak percaya kepadamu ya Allah. Tetapkan hati kami dalam iman kepadamu ya Allah, tetapkan hati kami dalam keadaan cinta kepadamu ya Allah, tetapkan hati kami walaupun diberi musibah olehmu ya Allah, tidak bergeser sedikit pun keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb, Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma habibni ila nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna jami'a ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tambahkan cinta kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus arjuana. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama Nabi-Mu di dalam surga Firdaus-Mu nanti ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Berikan sisa umur kami untuk taat kepadamu ya Allah. Sehatkan keluarga kami ya Allah. Panjangkan umur kami dan keluarga kami dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kenikmatan dalam kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Berikan lezatnya iman di dalam diri kami kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja di pertemuan malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, bisa ketemu dengan maulid tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Hadaniyallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.